Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Gubernur Jawa Barat Haji Urjanul Ulum, Wakil Bupati Garut yang dalam hal ini diwakili Pak Staf Ahli. Yang kami hormati dan kami banggakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sajili, Ketua DPRD Garut Ibu Haja Ais Ida Wartiah, kemudian Ketua Yayasan dan Pelatihan Yasa Anggana Ayahanda Haji Slamet Tanu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Ibu Dr. Tita Rahtawati Santanu dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana. Dan yang kami hormati dan kami banggakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dalam hal ini diwakili para perwakilannya. Hadirin yang berbahagia, kawan-kawan satu perjuangan, para sarjana COVID-19. Hidup sarjana COVID! Sarjana COVID! Luar biasa, terima kasih. Karena memang kita didesain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melintasi masa ini, sehingga ada sisi untungnya dan juga tentu saja ada sisi ruginya. Namun tentu saja kita harus memaknai ini sebuah peristiwa ilahiyah yang diturunkan untuk kita semua, sehingga kita bisa bertahan dan tetap berdiri kokoh di muka bumi pertiwi ini. Yang pertama ingin saya memastikan bahwa saya berdiri di sini bukanlah lulusan terbaik, tapi catat saya selalu memberikan yang terbaik. Tidak hanya untuk STI Yasa Anggana, tapi untuk bangsa dan negara ini. Maka jangan pernah sekali-kali menanyakan apa yang telah diberikan bangsa ini untuk kita. Tapi coba kita katakan kepada dunia, kita selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan saya meyakini bahwa kiprah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana merupakan salah satu juga yang telah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, terutama untuk bangsa atau warga masyarakat di Kabupaten Garut. Yang kedua, ada dua suasana kebatinan yang kami rasakan dalam konteks 4 tahun berjalan masuk di 5 tahun menjalani proses pembelajaran di sekolah yang memang ada di jantung pusat pemerintahan Kabupaten Garut ini. Dan tentu saja ini akan kemudian menjadi legitimasi untuk bagaimana kalau selama ini mimpi kita hanya menjadi bunga tidur, besok setelah dilegitimasi menjadi sarjana manajemen, maka mimpi tidak hanya lagi menjadi bunga tidur, tapi menjadi bunga bank yang akan kita tabung lebih besar membangun bangsa ini. Suasana yang pertama secara kebatinan dalam struktur teman-teman di STI Yasa Anggana, tentu saja bagi teman-teman yang memang merintis dan pada masanya belajar, itu sebuah keindahan tersendiri karena memang di usianya. Tapi bagi saya super istimewa dan beberapa kawan yang lain yang memang sesungguhnya bukan lagi usia belajar pada era ini, tapi memang dunia menuntut itu dan meminta itu semua. Saya ingin bercerita sedikit kenapa saya bersusah payah menyelesaikan sampai harus diwisuda di hari ini. Karena ada pengalaman menarik pada saat sebenarnya kalau berbicara prem kelulusan, saya tidak butuh itu. Saya sudah bekerja, saya punya bayaran, saya punya posisi tawar, saya punya banyak konsep dan terrealisasi dengan bagus. Tapi itu saja ternyata tidak cukup. Di tahun 98, saya hanya lulusan pesantren. Waktu itu melamar di sebuah stasiun radio
kemudian ke stasiun televisi berbekal ijazah pesantren saya. Dan saat itu luar biasa saya ditertawakan. Jan, apakah lo mampu? Saya bilang, jangan tanya kemampuan saya, tapi ujilah saya dalam kesempatan ini. Bisakah memberi kesempatan saya? Dan saat itu status kepegawaian saya digantung sebagai freelance. Kalau di stasiun televisi namanya kontributor lepas. Sampai pada akhirnya diberi waktu 3 tahun saya menyelesaikan minimal setara D3. Karena itu standar untuk memenuhi persyaratan rekrutmen dalam sebuah stasiun televisi. Jadi jelek-jelek begini kuliah broadcast nama beres ya. D3. Dan saya tercatat sampai hari ini sudah lebih dari 21 tahun berkiprah sebagai praktisi media. Nah kemudian ternyata tidak cukup juga, butuh legitimasi lain. Karena saya gantung ada 3 lagi sekolah yang harus saya selesaikan untuk S1 saya ini. Nanti besok saya jadi sarjana hukum, insya Allah Bu doanya. Besok juga sarjana ilmu politik saya selesaikan, sarjana ilmu agama juga akan saya selesaikan. Karena rata-rata saya gantung di 5 sampai 6 semester. Apa yang menjadi persoalan? Karena saya terlahir dari keluarga miskin. Dari salah seorang pensiunan tentara baheula yang hidup beralih profesi menjadi seorang petani. Sehingga ini juga mimpi terbesar saya. Dan saya harus persembahkan ini untuk ayah saya. Sejujurnya saya berhutang sama almarhum. Allahu yarham emak saya dan bapak saya. Karena pada saat beliau masih hidup, saya tidak bisa mempersembahkan gelar sarjana yang mereka inginkan. Harapan ayah saya memang saya harus terlahir jadi sarjana ekonomi. Karena mungkin pemikirannya ketika terlahir sebagai sarjana ekonomi kemudian bisa merubah kehidupan keluarga yang memang pada saat itu morat-marit. Dan hari ini tepat di ulang tahun emas saya yang ke-50 tahun. Saya persembahkan gelar sarjana ini untuk almarhum dan almarhumah orang tua saya. Mudah-mudahan bisa tersenyum. Dan qadarullah tanpa sebuah rencana, saya berpikir kemudian apa yang salah, apa sisi lebihnya, Allah memberikan jalan. Dan saya bisa berlapang dada, bisa merasa lega setelah ini saya persembahkan untuk almarhum ayah saya dan ibu saya yang sudah kurang lebih 11 tahun yang lalu berpisah dengan kami. Jadi saya selepas ini pasti saya berangkat ke makamnya. Saya akan sampaikan sekali lagi, tugas saya sudah selesai untuk orang tua saya. Makanya mohon maaf, saya bersusah payah menyelesaikan ini dengan segala konsekuensi logis, terutama istri saya, anak-anak saya dan cucu saya yang memang mendukungnya untuk ini diselesaikan. Persetan dengan beberapa lagi gelar sarjana yang tertinggal yang belum bisa saya selesaikan, tapi ini yang menjadi hutang saya sudah saya tunaikan. Sudah lunas. Saya rasa itu, mohon maaf saya tidak membuat drama, tapi memang ini fakta. Saya punya catatan perjalanan panjang dalam kehidupan saya, dalam guliran kesusahan. Dan saya juga yakin dari sejumlah kawan dan teman semua berutang budi banyak kepada orang tuanya dan mereka sudah tidak ada lagi. Saya membayangkan kalau saja ayah saya dan ibu saya masih bisa menyaksikan, mungkin mereka juga akan menangis gembira melihat anaknya selesai. Walaupun bukan dari sebuah sekolah tinggi yang diidamkan, tapi setidaknya saya bisa memastikan bahwa ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya menjalani takdirnya, sehingga alhamdulillah hal ini bisa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih para dosen saya, guru-guru saya yang saya hormati. Mungkin di antara usia dosen saya ada yang di bawah usianya, tapi saya menaruh hormat sepenuhnya karena itu adalah guru saya semua. Tidak ada satupun yang saya campakkan, semuanya ada guru saya. Saya menaruh hormat karena saya yakin ilmu yang setelah dapat ini akan sangat bermanfaat pada saya pada saat saya sangat menghargai kehadiran guru-guru saya. Jadi jangan khawatir, walaupun saya sudah setengah abad, mungkin ada dosen yang masih di bawah 50 tahun itu tetap guru saya terbaik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
bisa memberikan pencerahan di kemudian. Karena saya katakan sekali lagi, kita memang bukan orang-orang terbaik ya, tapi yakinlah kita menjadi orang-orang yang selalu memberikan yang terbaik, terutama untuk bangsa dan negara, untuk keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. Ingat saudaraku, sarjana COVID ini dinanti, karena kitalah yang mengalami peristiwa ini, belum tentu datang lagi pandemi-pandemi yang lain. Dan kita berharap tidak ada lagi datang seperti itu. Karena generasi mendatang mereka adalah generasi yang harus menikmati dari apa yang sudah kita tebus. Jadi kita generasi yang sudah menebus dengan segala susah payah. Mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada lagi peristiwa serupa. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari wisudawan Saudari Janur Muhammad Bagus SM yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa untuk menginspirasi wisudawan-wisudawan nantinya. Wisudawan yang berbahagia,